Ada juga kritikan yang menyatakan bahwa PAD yang meningkat ini seringkali menekankan masyarakat kecil, ya kan? Karena pajaknya yang lebih tinggi. Ya, bagaimana Bang Daryanto ini menanggapi hal ini, Bang? Iya, jadi dari PAD itu kita sudah distribusikan dan kontribusikan ke dana-dana masing-masing untuk kepentingan masyarakat. Oke. Kalau memang masyarakat rasakan kurang, ya nanti kita coba gali lagi apa yang menjadi kekurangan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lovers, jumpa lagi bersama saya Revi Maulida di program Ada Parlementaria. Sahabat lovers, hari ini kita akan mengupas tuntas topik yang sangat menarik sekali dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bekasi. Topik ini menjadi sorotan dan penting sekali untuk dibahas karena berhubungan langsung dengan kualitas layanan publik, kemudian pembangunan infrastruktur dan juga kesejahteraan kita semua. Apakah anggaran yang dikelola pemerintah sudah tepat sasaran? Bagaimana upaya memaksimalkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat kecil? Bagaimana upaya memaksimalkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat kecil? Ini dia topik kita di Ada Parlementari hari ini. APBD tercukupi? Apakah PAD maksimal? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita telah mengundang seorang narasumber yang sangat berkompeten, yaitu anggota DPRD Komisi 2 Kota Bekasi, Bang Daryanto Eskom. Selamat datang, Bang. Ya, Bu Resi, terima kasih. Salam kenal ya, Bang ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Karena ini nuansa weekend ya, Bang ya. Apa yang biasa Abang lakukan di pagi weekend itu, Bang? Iya, tentunya dengan aktivitas kegiatan kita sehari-hari yang cukup luar biasa di DPRD, Ya. tentunya hari ini saya meluangkan waktu dari pagi. Mohon maaf kalau tadi agak sedikit lambat, karena memang biasa kalau weekend ini kita olahraga, jogging, dan juga tadi sempat antar anak dulu les, dan Ya. juga sama istri pasar. Ya. Aduh, sosoknya. Ya, nikmatin hari-hari yang masih bisa bersama keluarga, karena kalau lebih banyak kita hari-hari kerja itu kan untuk masyarakat juga. Jadi quality time sama keluarga lah ya hari ini ya, Bang ya. Nanti setelah ini saya rencana akan melihat salah satu pekerjaan pengaspalan dari aspirasi kita untuk masyarakat di Durun Jaya. Luar biasa sekali Bang Daryanto. Semoga selalu sehat ya, Bang ya. Bahagia selalu, amin. Oke, Bang Daryanto ini teman-teman ada lovers, beliau adalah seorang anggota fraksi dari Partai Golkar. Ngomong-ngomongin Partai Golkar nih, Bang ya, karena hari ini sudah momen-momen menuju pilkada. Golkar ini menjadi salah satu partai yang belum mengumumkan penjaringan bakal calon wali kota. Nah, yang mau saya tanyakan dan di awal topik tipis-tipis, apakah ini strategi Golkar yang terstruktur, masif dan progresif dari pusat sampai bawah, atau ada hal apa, Bang, sampai hari ini kok partai yang sangat berani ini nih gitu ya, belum membuka penjaringan ini, Bang? Baik Mbak Resti dan juga ada lovers, jadi memang dari kami dari fraksi Golkar, khususnya juga tentunya dari Partai Golkar Bekasi, memang sedang menjaring beberapa nama masukan dari masyarakat. Dan dari nama-nama tersebut sekarang ini sedang kita lakukan survei kepada masyarakat tentang bicara elektabilitasnya, popularitasnya. Kita berharap nanti pada saat kita memilih kandidat itu adalah benar-benar calon yang diinginkan oleh masyarakat Kota Bekasi pada khususnya gitu. Dan memang kita juga Partai Golkar Kota Bekasi tidak membuka pendaftaran karena kita memang partai kader, kita mengutamakan kader-kader Partai Golkar. Maka dari itu kita berharap kita bisa memunculkan kader Partai Golkar terbaik seperti kemarin kita punya Pak Ahmad Yurfai, kita ada Pak Rahmat Effendi. Nah, itu juga alhamdulillah semua kader-kader terbaik, dan kita berharap juga bukan hanya bicara kompetensi, tapi juga berharap ada lagi orang Bekasi yang nanti bisa membangun Kota Bekasi lebih maju lagi. Oke, berarti ini memang menjadi salah satu gerakan Golkar untuk mengusung kader terbaiknya gitu ya. Sekarang kita sedang survei, mudah-mudahan
dalam waktu 1-2 bulan ini kita sudah bisa umumkan kepada masyarakat. Artinya pasti Golkar mengusung calon ya? Amin, insya Allah. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih nih Bang, tipis-tipisnya di awal pembahasan kita. Kita kembali ke topik pembahasan inti mengenai APBD dan juga PAD Kota Bekasi ya Bang ya. Abang bisa jelasin nggak sih kepada kita bagaimana sih kondisi realisasi APBD Kota Bekasi untuk tahun ini Bang? Iya. Baik, untuk tahun ini kita memang kemarin sudah sepakati untuk APBD tahun 2004 itu sebesar 6,6 triliun 166 miliar. Jadi itu memang peningkatan kita luar biasa sekali. Mengingat kemarin kita sedang COVID, kita drop semua dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelum COVID dan malah lebih baik lagi. Dan tentunya jadi juga kalau PAD itu bicara PAD ada 2 bagian Mbak. Ada pendapatan asli daerah. Nah itu kita sebesar kurang lebih sekitar 3 triliun 103 miliar. 3 triliun 103 miliar. Itu dari PAD, pendapatan asli daerah. Dan ada juga yang kedua itu pendapatan transfer. Nah ini dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau dari Jawa Barat. Seperti itu. Nah, makanya totalnya tadi menjadi 6,166 sekian seperti itu. Nah dari situlah makanya kita Kota Bekasi bisa membangun. Itu tadi Mbak Desi sampaikan. Dananya dari mana? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, berarti ya ini dana yang hari ini tuh ya tahun ini ya Bang ya? Meningkat atau presentasi seperti apa? Sesuai dengan target yang ditetapkan atau seperti apa? Untuk bicara target memang kita dari jadi gini, mungkin untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa angka 6,133 itu belum bicara angkanya itu udah ada, uangnya udah ada. Itu menjadi patokan pemerintah kota untuk mengejar pendapatan juga pengeluaran di tahun 2024 ini. Jadi nanti kita sudah sepakati itu antara pemerintah kota dengan DPRD, jadilah perda tentang APBD. Nah itu yang tadi nilai sudah kita jabarkan. Nah dari situ menjadi acuan pemerintah kota dalam membuat ketentuan-ketentuan ataupun kegiatan-kegiatan yang di pemerintah Kota Bekasi, gitu, Pak. Baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, gaji karyawan, gaji ASN, semuanya itu juga ada di sana semuanya. Nah ini anggaran kelola ini memang jadi masih menjadi rancangan anggaran berarti ya? Betul. Ngomongin topik yang sangat menarik ini, ada beberapa laporan Bang mengenai proyek pembangunan di Bekasi. Ini apalagi kalau kita lihat akses mau ke sini saja banyak beberapa proyek masih dibangun, ya kan? Ini ada juga yang terbengkalai dan ada yang memang masih on progress. Dan alokasi dana yang juga tidak tepat. Laporan-laporan ini kami temukan dan kami pengen mendengar bagaimana sih tanggapan dari Bang Daryanto ini selaku Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bang. Iya, jadi dari segi pengawasan kebetulan kami di Komisi 2 itu memang mengawasi masalah salah satunya pembangunan. Jadi kami mitra Komisi 2 itu ada beberapa, ada BMSDA, ada Dinas Perkintan, ada Disub, ada LH dan sebagainya. Itu memang menjadi perhatian khusus kita. Tadi kalau yang Mbak Resti bilang wilayah mana yang ada proyek mangkrak atau itu mungkin bisa lebih jelas lagi supaya kita juga bisa lihat langsung permasalahan yang ada karena memang kita juga tidak fokus kepada secara detail, namun bila ada laporan atau masukan dari masyarakat biasanya kita akan melakukan tindakan seperti kemarin di Pasar Jatiasi. Nah itu diketemukan adanya kelebihan bangunan dari MOU yang disepakati oleh pemerintah kota dan kita langsung sidak ke sana, kita lihat apa yang menjadi titik permasalahan dan kita ada solusinya buat masyarakat. Oke, ini kan memang berarti semua rancangan anggaran, semua program dan implementasinya sudah dari Komisi 2 ini benar-benar fokus untuk menggodok ini sampai tepat sasaran di masyarakat ya Bang. Tadi Bang Daryanto juga sepil teman-teman advisors, total APBD yang kita dapat di tahun ini adalah 6,1 sekian triliun dan PAD-nya 3,103. Sekian triliun. Nah, kebetulan Bang, hari ini adalah bulan Juni, sekitar 5 bulan lagi kita akan melaksanakan pilkada. Ya, pilkada ini kan butuh berbagai kesiapan. Bagaimana sih sebetulnya kesiapan dari DPD Golkar sendiri Bang terkait PAD di Kota Bekasi menjelang situasi ini? Kalau untuk dana pilkada itu memang sudah kita siapkan jauh pada saat sebelum memulainya tahapan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu pilkada. Jadi anggaran itu memang sudah kami siapkan, kita siapkan memang itu sudah diharuskan dari pemerintah pusat untuk menyediakan dana anggaran untuk pileg dan juga pilkada nantinya. Dan itu kita jamin dan kita pastikan bahwa untuk penganggaran tersebut
itu aman, dan kemarin juga KPU juga sudah melaunching ya semalam itu perihal launching Pilkada Kota Bekasi, dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin juga hadir Pak Idam dan juga Ketua KPU Jawa Barat, dan mereka juga menyampaikan bahwa mudah-mudahan untuk implementasi dan juga pelaksanaan dari pilkada bisa berjalan dengan baik. Sudah terukur ya? Sudah terukur. Oke, kalau dengan PAD-nya sendiri Bang, apa sih upaya yang memaksimalkan PAD ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan untuk masyarakat Kota Bekasi Bang? Jadi gini, mungkin biar nggak salah baca data. Siap. Jadi bicara PAD di Kota Bekasi, nah ini pendapatan asli daerah itu ada dibagi menjadi 4. Oke. 4 yaitu tentang pertama pajak daerah, yang kedua itu retribusi daerah, yang ketiga penghasilan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, itu biasanya dividen dari BUMD. Nah, yang keempat adalah lain-lain PAD yang sah. Nah ini memang dari pajak daerah ini itu ada menjadi 9 komponen. Pajak daerah itu ada pajak hotel, ini sebesar 44 triliun sekian, 44 miliar sekian. Nah pajak restoran ini luar biasa, 504 miliar sekian. Nah terus ada lagi pajak hiburan sebesar 62 miliar sekian. Pajak reklame ini 78 miliar sekian. Penerangan jalan ini 415 miliar. Nah ini pajak jalan ini tentunya ini diambil dari masyarakat yang memang bayar listrik, kan langsung ada pembayaran pajak jalan gitu, penerangan jalan. Lalu ada pajak parkir ya, di sini juga lumayan, kita bisa mencapai 3,7 miliar dari parkir tol gitu. Cukup besar ya? Ya, terus pajak air tanah juga. Jadi setiap perusahaan-perusahaan atau hotel yang menggunakan tanah itu dikenakan pajaknya. Kita dapat sekitar 3,7 miliar. Terus nah ini besar memang dari PBB. Ini 661 miliar. Jadi bagi masyarakat Kota Bekasi yang rutin membayar PBB pajaknya, ini juga kita berterima kasih karena ini menjadi salah satu pendapatan pemerintah kota. Dan yang terakhir adalah ini BPHTB. Jadi kalau masyarakat melakukan jual beli, nanti kan ada BPHTB, dan itu ini nilai juga cukup signifikan, itu 898 miliar gitu. Jadi itu PAD yang dari pajak gitu. Dari pajak. Yang dari retribusi ada lagi dibagi menjadi 3, yaitu retribusi jasa umum sebesar 29 miliar, retribusi jasa usaha sebesar 9 miliar, dan retribusi perizinan tertentu sebesar 34 miliar. Jadi itu hal-hal yang didapat oleh pemerintah Kota Bekasi memang cukup signifikan, karena dengan pembangunan Kota Bekasi ini juga menjadi penambahan PAD, dan juga tentunya kontribusi masyarakat juga menjadi penting bagi pembangunan Kota Bekasi. Tadi kan juga ada pemasukan dari pajak, retribusi, PBB gitu ya Bang. Bisa sebutkan nggak sih angka atau persentase peningkatan yang dicapai di tahun ini, persentasenya Bang? Hampir kalau di rata-rata persentasenya di atas 10%. Di atas 10% ya? Jadi memang peningkatannya kita tidak bisa signifikan, karena memang kita memang sudah dari setiap tahunnya itu sudah cukup signifikan, dan kita juga peningkatan ini memang kita usahakan juga agar bisa terus meningkat setiap tahunnya. Tapi bagaimana Bang? Ada juga kritikan yang menyatakan bahwa PAD yang meningkat ini seringkali menekankan masyarakat kecil, ya kan? Karena pajaknya yang lebih tinggi. Ya, bagaimana Bang Daryanto ini menanggapi hal ini, Bang? Iya, jadi dari PAD itu kita sudah distribusikan dan kontribusikan ke dana-dana masing-masing untuk kepentingan masyarakat. Yang pertama, sesuai dengan undang-undang itu 20% itu diperuntukkan bagi pendidikan. Jadi memang sudah tidak bisa kita yang lain bahwa anggaran minimal itu 20% untuk dana pendidikan dan 10% untuk dana kesehatan. Jadi itu juga kita angka itu sudah tidak bisa dikotak-atik lagi, dan 10% juga itu untuk infrastruktur. Inilah yang mungkin kalau memang masyarakat rasakan kurang, ya nanti kita coba gali lagi apa yang menjadi kekurangan dari masyarakat. Sangat terbuka sekali berarti ya untuk open masukan, kritik gitu ya Bang Daryanto ya. Teman-teman juga boleh kunjungi semua situs medianya, ada Production Official, karena di sana kita menunggu sekali topik-topik pembahasan, kemudian tanggapan-tanggapan, kritik-kritik dan masukan teman-teman untuk masyarakat Kota Bekasi. Jadi boleh langsung komen aja, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Ada Production Official.
Sahabat Lovers, masih bersama saya Rizky Maulida dan juga Bang Daryanto, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Karena tadi kita sepil-sepil beberapa anggaran presentasenya. Nah, yang mau saya tanyakan dan fokusnya ini adalah Bang mengenai berapa sih jumlah anggaran yang ditetapkan untuk dana kesehatan, dana pendidikan yang bisa diperoleh oleh teman-teman masyarakat pemerintah Kota Bekasi. Baik Mbak Resti, jadi seperti yang saya sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah daerah itu wajib menyediakan anggaran 20% dari APBD. Namun pemerintah Kota Bekasi kita sudah menyiapkan 30,49%, bukan hanya 20%, yaitu 1,910 triliun, 1,910 triliun gitu. Jadi hampir 2 triliun. Nah, untuk dana kesehatan sendiri yang di dalam peraturan itu sebesar 10%, kita sudah menyiapkan sebesar 21,53%. Jadi ini saya pikir dengan anggaran yang ada, baik pendidikan, kan yang menjadi fokus pemerintah kota itu salah satu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini menjadi prioritas bagi pemerintah kota untuk pengembangan ke depan menjadi lebih baik lagi. Oke, dari 3 pilar ini menjadi fokus Bekasi, siapa orang yang paling bertanggung jawab memastikan anggaran ini tepat sasaran, Bang? Ya tentunya sebagai eksekutif adalah wali kota, karena sebagai leader dan juga eksekutor untuk pemerintahan daerah itu adalah wali kota, sedangkan kami DPRD adalah sebagai pengawas fungsi kami. Oke, Bang Daryanto sebagai pengawas, ada nggak sih Bang ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran terkait pendistribusian anggaran ini tepat sasaran dengan situasi pilkada? Ada nggak Bang? Kemungkinan anggaran akan dimanipulasi gitu ya, atau apa bahasanya nih yang paling baik ya? Jadi kalau kekhawatiran itu saya pikir tidak ada, karena memang kita melakukan kontrol secara rutin dan kontinuitas. Kami sering mengadakan rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait, kita minta kerja daripada komisi, baik komisi 1 tentang pemerintahan, komisi 2 tentang infrastruktur, komisi 3 tentang pendapatan ekonomi, komisi 4 tentang Kesra, itu juga semuanya rutin kita laksanakan. Maka dari itu kita tentunya harus saling trust, saling percaya antara pemerintah kota, DPRD, dan juga sinergisitas, bukan hanya itu. Jadi sinergisitas untuk membangun Kota Bekasi. Dan saya pikir tidak adalah hal-hal yang negatif ataupun kecurigaan kita terhadap pemerintah kota ataupun yang lainnya. Kita sama-sama membangun kota yang kita cintai. Wah, luar biasa nih. Oke, Bang Daryanto, ngomongin anggaran yang besar itu, gitu ya. Nanti kita sudah sepilkan ke teman-teman ada lovers. Tentu ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bekasi ya Bang ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi langkah strategis yang dibahas, yang dibangun dan direncanakan oleh pemerintah Kota Bekasi? Strategisnya itu apa Bang untuk meningkatkan SDM? Jadi ya tentunya kalau SDM sendiri kan kita juga menganggarkan untuk dana belanja ya, ASN itu sebesar 2,4 triliun. Itu untuk ASN? Iya. Ini untuk seluruh gaji pokok tunjangan ASN, kebutuhan calon ASN dan semua yang berhubungan dengan ASN, termasuk juga gaji para anggota dan tunjangan DPRD dan BLUD itu juga semua ada di sini. Jadi mana apa berapa 2,433 triliun. Jadi saya pikir dengan anggaran yang ada dan dinas-dinas terkait yang memang menyikapi masalah ini juga harus konsen, dan tentunya Mbak Resti bilang jangan sampai dana yang besar ini menguap begitu saja tanpa adanya pelayanan dan juga kembali kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang merasa saya sudah bayar pajak, saya sudah bayar retribusi, tapi tidak mendapatkan imbal baliknya, kan merasa kecewa. Target khususnya dari 2,3 triliun ini apa Bang? Target sumber daya? Targetnya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Maksimal terhadap masyarakat baik di tingkat kelurahan, kecamatan, baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Makanya sekarang kan kita lihat semuanya indeks juga ini pelayanan masyarakat kita juga cukup meningkat kan. Makanya kita berharap itu bisa terus kita jaga dan kita tingkatkan agar tentunya khususnya ya masyarakat Kota Bekasi. Dan ini kita bicara masyarakat Bekasi adalah masyarakat yang majemuk, yang heterogen, yang memang bicara suku dan agama, ras, semua kumpul di Kota Bekasi. Ini adalah mininya dari Indonesia. Benar. Nah, kita harapkan juga makanya Kota Bekasi bisa terus membangun, apalagi kita bercita-cita Kota Bekasi adalah menjadi kota metropolitan yang baru. Kita topiknya pembahasannya luar biasa nih teman-teman. Ini di sepil bagaimana anggaran yang dikelola di pemerintah Kota Bekasi untuk teman-teman dan lovers gitu ya.
Dan teman-teman developer, saya mau ngajak untuk bagaimana presentase yang dikelola pemerintah, ya kan, tadi sudah tepat sasaran. Nah, presentasinya kan ada dua ukur ya, dari 10 sampai 100. Nah, kira-kira pengelolaan pemerintah terkait anggaran itu berapa sih, Bang? Pengelolaan pemerintah apa? Terkait anggaran yang dikelola pemerintah, presentasinya dari 10 sampai 100 nih. Kan sekarang kan lagi musim-musimnya rating gitu loh, Bang, ya kan? Nah, saya mau ngajak Bang Daryanto rating, ada berapa sih presentasi yang sudah tepat sasaran Bang Daryanto? Jadi gini Mbak Reti, dalam pengelolaan itu, jadi dari saya pakai awal, dana 6 triliun itu belum ada. Jadi pemerintah kota itu kita buatkan kerangka bahwa PAD Kota Bekasi itu sebesar 3 triliun sekian. Nah, bagaimana caranya pemerintah Kota Bekasi, tadi udah kita breakdown lagi, dari pajak itu berapa, nah itu menjadi acuan mereka. Nah, biasanya itu persentasenya di situ. Dalam mereka mencapai PAD, nah itu menjadi angka persentase nilai mereka, gitu. Nah, seperti contoh sekarang, karena kebetulan itu adanya di Komisi 3 ya, kemarin cuman hanya saya minta beberapa masukan. Memang kita baru sekitar 40%, yang seharusnya sekarang sudah di angka 50%. Nah, itu artinya belum mencapai. Namun kan biasanya kayak PBB itu warga itu biasanya lebih senang kalau mepet-mepet, sudah bulan September Oktober baru mau bayar. Gitu. Iya benar. Itu Bang, ada diskon. Nah, sebenarnya ya itu bisa dimanfaatkan ya. Pemerintah kota mungkin karena belum melakukan inovatif. Biasanya kan kalau di awal bulan itu ada diskon, tapi sekarang memang belum diadakan program-program itu. Namun biasanya pemerintah kota itu memberikan keringanan denda pajak. Gitu. Nah, itu makanya banyak inovatif yang sudah dilakukan, mudah-mudahan ini juga menjadi keringanan untuk masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam membayar pajak. Sebelum terakhir nih Bang Daryanto ya, tadi kan sudah disepil ada anggaran 2,3 triliun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan ini adalah salah satu hal yang berhubungan dengan kualitas layanan publik gitu ya. Pembangunan infrastruktur juga tadi Abang sudah sepil, yang ini poinnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua sebagai masyarakat Kota Bekasi ya Bang ya. Kesimpulan di topik pembahasan ini dengan tema APBD tercukupi, PAD maksimal. Menurut Abang apakah sudah maksimal dan sudah tercukupi Bang? Kalau saya selama pengawasan dan juga menilai selama ini sudah cukup. Namun kembali lagi kita kepada masyarakat yang menjadi titik ataupun kepuasan di masyarakat, nanti menjadi perhatian kita. Namun kita juga harus melihat secara menyeluruh, bukan perorangan ataupun per kelompok. Kita melihat secara keseluruhan untuk kesejahteraan Kota Bekasi dan tentunya untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi, baik dari kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur yang ada. Luar biasa sekali nih Bang Daryanto ya. Artinya teman-teman ada lovers, APBD tercukupi pada maksimal ini memang sudah cukup dan juga maksimal. Tapi lagi-lagi kami ya, Pak Daryanto selaku perwakilan dari lembaga eksekutif juga ya, legislatif, perwakilan dari lembaga legislatif membutuhkan feedback dari masyarakat Kota Bekasi siapapun dimanapun berada, karena masyarakat dan pemerintah Kota Bekasi ini salah satu elemen-elemen yang sudah harus terus berkolaborasi sepanjang hayatnya Bang ya. Terakhir di topik pembahasan kita di Ada Parlementarya Bang, boleh dong dikasih closing statement untuk pemirsa Ada Lovers dimanapun berada. Baik, untuk khususnya Ada Lovers dan juga masyarakat Kota Bekasi, saya dari Andreaskom, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mudah-mudahan Kota Bekasi yang kita cintai ini bisa menjadi kota metropolitan yang nantinya bisa membanggakan kita semua. Jadi bukan hanya jadi kota yang adanya di luar planet gitu. Dan kita lihat sekarang orang sudah mengenai Bekasi luar biasa. Dan kita punya stadion yang menjadi sarana sering dipakai kemarin di usia U17 ya. 17 juga sudah dipakai. Malah kita juga punya beberapa wilayah yang sudah menjadi wilayah-wilayah strategis. Malah kita juga berharap nanti proyek percontohan untuk pembangkit listrik tenaga sampah juga menjadi salah satunya di Kota Bekasi, ini juga menjadi proyek percontohan atau menjadi program strategis nasional yang ada. Nah, ini memang lagi kita juga punya 4 program proyek nasional yang melalui Kota Bekasi. Ada double track, ada kereta api cepat, ada LRT, WUS dan juga ada lagi becakayu ini. Jadi
pembangunan Kota Bekasi itu saya yakin sekali nanti akan luar biasa dan signifikan sekali. Luar biasa sekali Bang Beata, terima kasih atas waktunya, informasi yang sangat berharga ini. Dan teman-teman Lovers, terima kasih sudah berjumpa dan mendengarkan di podcast kita di Ada Parlamentaria, kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Resi Maulidah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daryanto Eskom, anggota DPRD Kota Bekasi, mengucapkan terima kasih kepada Ada Parlamentaria yang sudah memberikan informasi yang informatif dan juga mendidik kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, dan harapan kami dengan adanya Parlamentaria ini bisa memberikan informasi dan kegiatan kami para anggota DPRD dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh anggota DPRD, dan juga mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kita semua. Dan tentunya kami sebagai anggota DPRD juga meminta kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, mari kita bangun Kota Bekasi yang kita cintai agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.